Ya, masih bersama Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi. Pak Gubernur, kita masih bicara ya soal NTB yang terkenal juga salah satu desanya bernama Tanjung yang ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan berdasarkan surat kepala kantor wilayah Kementerian Agama NTB. Bagaimana ini? Seperti apa itu wujudnya? Di situ ada berapa banyak yang Muslim, yang agama selain Islam? Kalau jumlah persisnya saya mesti cek tuh Mbak Fesi. Tapi intinya memang di daerah itu ada komunitas Muslim yang banyak, tapi juga ada komunitas Buddha yang sangat signifikan. Jadi komunitas Muslim, komunitas Buddha di situ itu menyatu di Tanjung itu, dan mereka hampir semua event ya, bahkan event untuk membangun rumah ibadah pun mereka itu kompak. Event keagamaan, event budaya, event ekonomi, mereka semua kompak. Di dalam urusan bisnis pun itu banyak sekali usaha-usaha yang dibangun bersama oleh mereka bersama-sama. Nah, ternyata banyak sekali, dan mungkin itu sebenarnya wajah Indonesia yang sebenarnya, bahwa keberagaman itu bagi warga Nusantara ini adalah suatu sunnatullah. Jadi ya memang seperti itulah kehidupan kita. Dan Tanjung sebagaimana banyak tempat di NTB bisa menjadi contoh untuk itu. Konflik sosial tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, tidak pernah ada. Letupan-letupan kecil? Nggak ada sama sekali. Jadi memang apa resep dasarnya ya? Bagaimana resepnya cara salah mereka satunya merawat adalah kebinekaan? Efektifnya nilai-nilai budaya di antara mereka. Jadi kan gini Mbak Fesi ya, kalau kita mengatakan masyarakat Nusantara ini semua berbudaya, tapi ada masyarakat yang budaya itu efektif, artinya mereka jalani, mereka akui. Ada juga yang oke lah, saya ini orang Sasak, atau misalnya Mbak Fesi dari mana, tapi kita hanya memahami diri kita dari satu suku, satu etnis, tapi budayanya nggak sama kita gitu. Nah di Tanjung itu hidup dalam artian kalau mereka ada masalah ya satu sama lain, mereka menyerahkan kepada peranata adat untuk diselesaikan. Sehingga pengaduan ke polisi itu sangat minim. Jadi settlementnya itu non litigasi, ngobrol aja udah selesai. Duduk di beruga, ngomong bersama, selesai itu semua. Nah itu efektif di sana. Itu bisa menjadi contoh NTB dan juga Indonesia secara keseluruhannya ya. Kalau misalnya peranata adat itu bisa maksimal ya, saya yakin ya polisi tidak akan terlalu capek. Kemudian kan kalau di kepolisian atau masuk ke dalam proses hukum itu kan ada efek-efek yang selain siapa menang siapa kalah, kan ada efek yang lain Mbak Fesi. Yang kalah selalu merasa ada dendam. Tapi dengan settlement secara budaya dan adat, nilai-nilai bersama, itu kan nggak ada. Semua win-win semua kan, semua merasa menang dan diorangkan. Dan itu penting sekali. Pak Gubernur, Anda ini terkenal selain karena ada tadi Tuan Guru Bajang predikatnya, lalu sempat menjadi gubernur termuda, sempat juga kalau saya tidak salah tahun lalu menyentil Pak Jokowi soal impor pangan, begitu. Itu efektif tidak? Sangat efektif. Karena kemudian terhadap NTB sendiri? Terhadap NTB dan terhadap petani jagung se-Indonesia. Karena lalu setelah itu Pak Presiden memerintahkan untuk ditetapkan harga pembelian pemerintah untuk jagung. Dan sesuai dengan harapan kami, ditetapkan itu sekitar Rp3.000. Lebih tinggi dari sebelumnya? Ya, jadi artinya dengan kebijakan itu masyarakat yang menanam jagung, para petani kita merasa nyaman karena sudah dipastikan bahwa apa yang mereka tanam itu mereka dapat hasil dengan margin yang memungkinkan mereka untuk hidup layak. Alhamdulillah. Tapi impor pangan di Indonesia secara keseluruhan masih terjadi. Seperti itu, ada impor beras, lalu ada impor juga gula, begitu yang kadang-kadang terjadi. Saya ingin pandangan Anda mengenai dengan tujuan kita swasembada pangan secara keseluruhan nantinya, tapi faktanya kita masih ada beberapa bahan yang harus kita impor. Ya, ketahanan pangan itu menurut saya salah satu aspek ketahanan bangsa yang paling mendasar ya. Terhadap isu atau masalah impor bahan pangan yang menurut saya dilihat dari sisi objektifnya Mbak Pesi. Contoh misalnya, kalau kita memang butuh jagung misalnya 6 atau 7 juta ton setahun, atau 15-30 juta ton katakan, lalu kita baru bisa memproduksi 10, kan memang harus impor. Cuman impor itu menjadi bermasalah apabila kita sudah mampu memproduksi, tetapi harga kemudian dipermainkan di dalam negeri, lalu pada saat yang sama kemudian diimpor
komoditas yang sama yang sebenarnya sudah diproduksi di dalam negeri dan bisa dipenuhi di dalam negeri. Jadi sebenarnya secara objektif kalau memang kebutuhan lebih besar daripada pasokan ya pasti kita impor, Mbak Desi kan. Tapi kalau misalnya kita punya pasokan lalu kemudian kita tidak menyiapkan jaring harga yang bagus agar pasokan ini bisa dibeli dengan harga yang baik, ya tentu bermasalah karena kemudian petani kita merasa dia tidak dilindungi. Iya, itu sisi lain, tapi yang satu juga harus meningkatkan produktivitas itu agar kita terbebas dari impor. Pak Gubernur, 2018 nanti menjadi titik akhir Anda menjadi Gubernur NTB. Saya ingin tahu klaim keberhasilan Anda. Bagaimana tingkat penurunan kemiskinan di NTB sejak 2008 sampai sekarang? Bagaimana Anda mengklaim keamanan di NTB? Bagaimana kemajuan pariwisata? Bagaimana juga kesejahteraan masyarakat di NTB pada umumnya? Dan juga masalah kesehatan dan pendidikan. Silakan. Sebenarnya kalau keberhasilan mah itu kan keberhasilan kolektif ya dari warga masyarakat NTB. Tapi kalau misalnya kita indikator statistik ya, tentang beberapa hal yang Mbak Fesi sampaikan memang ada perubahan yang signifikan di NTB. Contoh misalnya untuk kemiskinan. Kemiskinan itu 2008 kita mulai dari 24,99%. Hampir seperempat warga NTB.